SD Howland Village ini? Wah, kalau SD Howland Village sendiri, kami mulai kan 2016 dan saya sejak awal dipercayakan sebagai kepala sekolah. Mungkin ada sedikit perbedaan terminologi kalau kami di sekolah. Biasanya disebut saya sendiri sebagai head of school, yang penanggung jawab semua. Tapi ada juga yang penanggung jawab untuk tiap departemen, karena kan sekolah nggak cuma satu jenjang ya. Kalau kami dari TK sampai SMA, jadi ada masing-masing ada kepala sekolahnya untuk TK, SD, SMP, SMA, kayak gitu sih. Kalau saya sendiri sebelum di Howland Village, saya ada berkesempatan beberapa kerja di beberapa unit SD ya sebelumnya, dan mau bilang nggak terasa, udah terasa sih, udah panjang ya. Ini tahun ke-13 ternyata saya di sekolah di Anak Harapan. Wow. Sudah tahun ke-13. Iya. Wah, luar biasa Lumayan ya, Pak. ya. Sudah berapa lama Bu di Tribun? Lumayan juga, Lumayan Pak. juga. Oke, dari Pak Hein sendiri, kalau untuk anak-anak yang bersekolah di Sekolah Dian Harapan sendiri itu seperti apa sih, Pak? Dari mulai mungkin kegiatan siswanya atau dari guru-gurunya, juga mungkin dari Tribuners ingin mengetahui. Ingin tahu ya. Ya mungkin salah satu keunikan kalau bisa dikatakan ya dengan murid-murid yang di sekolah kami, karena sekolah kami berjenjang Bu dari TK sampai SMA, jadi memang sebagian besar itu ya mereka mulai dari jenjang paling bawah ya, Paling bawah. TK. Nah, Kebanyakan itu ya, Pak? kebanyakan kayak gitu. Cuma karena memang kami Howland Village waktu itu buka langsung di jenjang TK, SD, SMP, SMA. Jadi memang ada juga yang istilahnya yang masuk SMP, tapi sekarang ya berarti sekarang sudah kelas 12 SMA ya, kayak gitu. Dan itu yang memang mungkin sedikit berbeda dibandingkan sekolah-sekolah yang lain, karena kan mungkin sekolah lain ya anak cuma masuk SMA saja atau SMP atau bahkan SD, setelah itu putus gitu. Kalau kami ya berlanjut gitu Bu ya, dari dari jenjang paling bawah sampai ke paling atas. Terus kalau untuk yang mungkin latar belakang kali ya, di Howland Village itu cukup beragam, karena bisa dikatakan juga saya kurang tahu angka pastinya berapa, tapi mungkin bisa sampai 40% juga itu datang dari latar belakang, maksudnya pendatang di Manado. Jadi orang tua juga 40%. ya berusaha di Manado, buka usaha atau kantornya menugaskan di Manado. Jadi memang cukup beragam kami di sekolah. Jadi kalau mau mendengar anak-anak juga ngobrol, ya istilahnya campur baur gitu Bu. Nggak cuma mendengarkan satu dialek gitu, kira-kira seperti itu. Wow, menarik sekali ya Tribuners. Ternyata dari Howland Village itu sudah berapa lama tadi Pak? Untuk dari 2016 berarti sudah memasuki tahun ke-6 ya. Tahun ke-6. Hampir tahun ke-6. Wow, luar biasa. Dan di Howland Village sendiri sekarang sudah mulai tatap muka Pak atau? Iya, kami sudah mulai dari kuartal kedua ya tahun ajaran ini. Kan semenjak pemerintah memberikan kesempatan, kami sudah memfasilitasi untuk anak-anak yang memang orang tuanya sudah izinkan untuk ke sekolah, ya kami undang ke sekolah. Wow. Jadi program pendidikan yang ada di SD Howland Village itu dari TK sampai SMA. Wah, luar biasa. Nah itu kalau yang SMA Pak, ada jurusannya IPA. Iya, kami hanya punya 2 jurusan. Kalau yang lain kan mungkin sampai 3 ya bahasa. Kami cuma punya jurusan IPS dan IPA. Luar biasa ya Tribuners. Jadi ya itu untuk Howland Village. Mungkin dari segi pelajaran Pak, seperti apa sih kalau pelajaran yang ada di Howland Village? Mungkin lebih ke English banyak Pak, atau seperti apa Pak? Iya, ini pertanyaan menarik ya. Dan ini saya pikir jadi kesempatan untuk mengklarifikasi juga. Karena banyak yang ketika saya berinteraksi dengan calon orang tua, mereka menganggap kami adalah international school gitu ya. Tapi saya kembali mengklarifikasi bahwa sebenarnya sekarang itu status international school itu diberikan oleh pemerintahnya kepada beberapa sekolah yang setahu saya ya, itu kalau nggak salah mungkin bahkan kurang dari 5 sekolah ya. Sebagian besar mungkin yang sebelumnya mendeklarasikan diri sebagai international schools, sebenarnya sekarang statusnya itu SPK ya, Satuan Pendidikan Kerjasama. Nah kalau kami sendiri, kami adalah sekolah nasional. Saya terus bilang bahwa kami sekolah berbasis Kristen memang, yang menggunakan kurikulum nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah, tapi kami mengembangkan sesuai dengan karakteristik sekolah kami untuk berdasarkan visi misi sekolah. Jadi
kalau mau dibilang perbedaan yang paling signifikan mungkin terkait proses pembelajaran, saya nggak terlalu suka melihat dari sisi language of instruction seperti yang Ibu bilang pakai bahasa Inggris. Ya itu adalah satu added value yang kami berikan dalam proses pembelajaran, tapi kami lebih melihat bahwa kami sebagai sekolah nasional, kami mendapatkan banyak support dari pemerintah, begitu ya. Dan program pembelajaran ya kami develop sedemikian rupa sesuai dengan karakteristik sekolah kami. Kira-kira seperti itu, Bu. Singkatnya ya. Kalau mau panjang bisa juga sih, tapi kayaknya waktunya nggak cukup. Tapi tidak apa-apa sih, Pak. Nah, tapi kalau untuk anak-anak sendiri dari TK, untuk value dari English-nya sendiri sudah diajarkan, Pak? Oh iya, kalau berbicara English itu kan language of instruction gitu ya. Jadi apa ada bahasa-bahasa lain mungkin Pak selain English? Enggak kami ya? Sejauh ini memang khusus untuk di Holland Village kami menggunakan pendekatan bilingual untuk yang di junior department istilah kami di TK dan SD, dan memang untuk porsi bahasa Inggrisnya memang cukup signifikan ya dibandingkan dengan senior department itu di SMP dan SMA. Memang di junior lebih banyak. Kalau untuk bahasa mungkin ada unit-unit SD tertentu terutama di Makassar ya dan di Jawa itu mereka memberikan juga layanan yang lain, misalnya ada bahasa Mandarin gitu ya, karena memang kebutuhan gitu ya, atau kayak di Bangka, setahu saya juga ada. Tapi memang di Manado sendiri kami hanya fokus di 2 bahasa itu. 2 bahasa. Wow. Jadi untuk anak-anak yang mau sekolah di Dian Harapan juga tentunya dengan fasilitas juga yang tersedia ya Pak ya. Dan pastinya sangat ada juga value-nya dari siswa-siswi yang ingin sekolah di Dian Harapan. Nah, kalau untuk sekolah Dian Harapan ini sendiri Pak, kira-kira dari siswa tahun ajaran baru ini seperti apa sih yang akan targetnya ya? Ya, kami tahun ajaran ini puji Tuhan kami dipercayakan mendidik, ada saya lupa angka exactnya ya, karena hampir tiap minggu ada perubahan juga, tapi per hari ini ada 700-an ya yang anak didik kami. Untuk tahun ajaran yang baru kami sih targetnya sekitar 800-an, karena memang kami juga saat ini melihat animo di Manado yang ternyata cukup tinggi. Kami juga mengekspansi existing building yang sudah ada, mungkin ada juga sempat sudah lihat gitu ya, dengan harapan ya kami bisa, kalau bahasa saya kepada teman-teman, untuk menjangkau lebih banyak keluarga gitu ya, menjangkau lebih banyak anak-anak gitu ya, untuk mereka juga mendapatkan layanan pendidikan yang sudah kami tawarkan sebelumnya gitu, yang kami percaya banyak juga yang sudah mendapatkan manfaat dari layanan pendidikan yang kami berikan. Wow. Kalau untuk dari siswa sendiri sekarang sudah 700-an Pak. Itu dari yang TK sampai SMA. TK sampai SMA sudah 700-an. Lumayan banyak ya Pak ya. Iya, tapi yang menarik kalau saya ngobrol dengan orang-orang apalagi yang berada di sekitar situ, mereka suka nggak percaya kalau muridnya sebanyak itu, karena kalau misalnya pas lagi jam pembelajaran itu terkesan dari luar itu sunyi senyap, karena memang ya kebanyakan anak di dalam belajar, ya, jadi gitu. kalau mau lihat lebih baik ke dalam ya Pak ya, lebih baik ke dalam ya, atau pas mau pulang sekolah baru kelihatan itu. Untuk pengamanannya aman di sana Pak? Kalau untuk urusan safety, karena memang itu menjadi salah satu hal yang prinsip buat kami, ya kami mendesain gimana ya sedemikian rupa di sekolah untuk memastikan keamanan guru dan anak-anak dan semua yang terlibat di sekolah tentunya. Wow, luar biasa ya, itu dari siswa-siswa, dari program studinya juga, dan pastinya menarik ya Tribuners. Nah, kalau sekolah Dian Harapan ini Pak Heinz, historinya siapa sih pendiri dari sekolah Dian Harapan ini? Mungkin dari Pak Heinz bisa diceritakan ya Pak. Jadi sebenarnya sekolah Dian Harapan itu hadir karena kami percaya founders kami ya, ada 2 ya, almarhum Dr. Yon Suntoro dan Pak James Riyadi, Dr. James Riyadi. Kami percaya Tuhan memberikan visi ini kepada mereka untuk mengembangkan sekolah di Indonesia, pendidikan gitu ya. Mimpi dari founder kami kan mau mendirikan 10 sekolah Pelita Harapan, 100 sekolah Dian Harapan, dan 1000 sekolah Lentera Harapan di seluruh Indonesia gitu. Dan memang dari segi jumlah kalau melihat sepertinya masih jauh ya, tapi namanya itu kan visi ya, jadi memang kami juga berpikir jauh, dan ya kami melihat bagaimana Tuhan memimpin sampai hari ini. Tuhan bukakan jalan gitu ya. Nanti tahun ajaran yang akan datang, God's willing, nanti kami akan buka lagi SDH 1
di Jambi. Di Jambi, Ya, wow. itu akan jadi SDA ke-14 dan nanti ya semoga di daerah-daerah lain di Indonesia juga di tahun-tahun mendatang akan dibuka lagi. Gitu sih. Jadi yang untuk pendirinya itu dari Bapak almarhum Ya. Jonas Untoro Jonas dan Untoro. Bapak James Riyadi. Itu asli orang Indonesia. Ya. Manado, Jakarta, bukan, Pak. Dari kedudukannya di Jawa ya semua. Di Jawa, wow. Ya pastinya amin ya Pak. Mungkin dari tahun-tahun berikut pasti dari SDH akan terus bertambah dan berkembang ya Pak ya. Dan pastinya untuk anak-anak sekolah juga tidak perlu khawatir, atau orang tua ya Pak ya yang mungkin ingin menyekolahkan anaknya di Sekolah Dian Harapan. Nah kalau dari Holland Village ini Pak yang di Manado sendiri untuk fasilitas, tapi kayaknya fasilitas kita bicarakan nanti besok ya Pak ya. Mungkin ini kali ya. Yeah. Kalau saya mau kasih berbagi sedikit prinsip ya, karena mungkin kalau sekolah-sekolah bayangkan kalau fasilitas itu mentereng itu artinya sekolahnya oke gitu ya. Kalau fasilitasnya kayaknya standar gitu, sepertinya sekolahnya so-so gitu. Padahal sebenarnya yang harus berangkat itu dari apa yang kita mengerti dari pengadaan fasilitas-fasilitas itu. Kami mengerti bahwa fasilitas itu perlu diadakan, yang terutama yang memang sangat dibutuhkan adalah terutama untuk menunjang proses pembelajaran itu sendiri ya. Tapi kalau mau di list faktor-faktor ya, alasan mengapa orang tua memilih sekolah kami, sangat sedikit yang mengatakan memilih sekolah kami itu karena fasilitas. Bukan berarti fasilitas itu nggak penting, tapi ada faktor lain yang lebih penting daripada fasilitas. Bersyukur kehadiran sekolah kami yang sudah berapa tahun di Manado ya, jadi orang tua makin melihat bahwa memilih sekolah itu paling pertama ya untuk lihat guru dan untuk melihat juga visi misi yang ditawarkan oleh sekolah gitu ya. Karena pada dasarnya kan kalau kita lihat sejarah, sekolah itu hadir karena kebutuhannya dari orang tua. Orang tua yang nggak bisa ngajarin anaknya sendiri, jadi perlu partner yang tentu sejalan dengan apa yang dipercaya oleh orang tua, oleh keluarga itu. Jadi memilih sekolah seharusnya seperti itu, bukan melihat fasilitas, ada A B C D, jaraknya dekat, biayanya murah. Ya mungkin itu bisa jadi consideration, tapi seharusnya bukan itu yang jadi utama. Ya apalagi kebanyakan yang dari pas COVID ya Pak Hens, kita melihat ke belakang bahwa di tahun 2000 awal-awal 2020 bahkan anak-anak harus disekolahkan, dan yang viral-viral orang tua justru bingung juga kalau anak-anak ketika belajar di rumah ya Pak ya. Ya itu memberikan perspektif ya pada orang tua bahwa jadi guru nggak mudah. Nah kalau soal bicara guru Pak, di Holland Village sendiri ada berapa guru sih Pak yang ada? Wah, banyak ya. Sebentar Bu, saya sebenarnya nggak suka kalau saya salah menunjukkan angka ini karena penting sebenarnya untuk tahu angka exact ya. Jumlahnya hampir 60 sih kalau 60 untuk guru, tapi kalau total, kalau sudah dengan staff, saya cuma ingat total Bu, karena saya memang lihat keseluruhan kami ada 71 guru dan staff di luar tenaga keamanan dan kebersihan. Gitu sih. Oke, cukup lumayan banyak ya Pak lumayan. Untuk 700 siswa. 700-an murid ya. 700-an murid dari TK, SD, SMP dan SMA juga. Nah, ini oke Pak, Pak Hens, kita jeda dulu sebentar, kita lihat iklan yang satu ini.
Tribun Podcast. Dan kembali lagi Tribuners, saya mengingatkan bahwa kita dalam tema yaitu mengenal Sekolah Dian Harapan Holland Village lebih dekat. Dan acara yang diselenggarakan atas kerjasama Sekolah Dian Harapan Holland Village Manado dengan Tribun Manado untuk menyambut tahun ajaran baru. Dan acara ini diselenggarakan 3 series, yaitu di hari ini, besok, dan juga lusa di tanggal 19. Dan sudah bersama dengan kita, kembali lagi masih bersama dengan Bapak Heinz Pirliwokas selaku Kepala Sekolah Dian Harapan. Nah, tadi kita udah tanya-tanya juga mengenai dari siswa-siswa Sekolah Dian Harapan dan juga dari targetnya Sekolah Dian Harapan seperti apa, dan mungkin Tribuners juga ingin tahu untuk Sekolah Dian Harapan ini juga berdiri kira-kira Pak dari kapan itu berdiri Sekolah Dian Harapan Holland Village yang ada di Manado? Di Manado ya? Ya. Ya, kami itu mulai operasionalnya hari pertama sekolah, istilah kami, the first day of school itu tanggal 3 ya, 3 Agustus 2016. Saya jangan sampai lupa, itu tanggal penting itu. Nah, kami baru merayakan 5 tahun, Agustus tahun lalu ya. Jadi 3 Agustus 2016 kami mulai, jadi kalau mau hitung-hitung berarti sudah hampir 6 tahun ya. 6 tahun. Iya. Dan Holland Village sendiri sudah yang keberapa nih Pak yang untuk Manado? Untuk Manado kami unit yang kedua. Setelah sebelumnya kan ada satu di Ranutana ya. Ranutana. Oke, jadi itu Tribuners. Jadi untuk Holland Village Sekolah Dian Harapan itu ada 2 ya, di Pak. Manado. Di Manado ada di Ranutana dan juga ada di Paniki. Iya, di Paniki. Paniki atas. Paniki bawah ya. Paniki bawah. Ya. Jadi dekat ya, Pak, dari sini ya. Nggak jauh. Kurang dari 5 menit. Ya. Kurang dari 5 menit. Dan ini untuk tayangannya ya Pak, Sekolah Dian Harapan ya. Menarik nih, Injil mau tanya-tanya tentang fasilitas sekolah, tapi Tribuners tetap menunggu di hari berikut ya Pak ya untuk acaranya. Ya. Okay. Jadi besok kita ada membahas tentang fasilitas Sekolah Dian Harapan Holland Village yang ada di Manado. Dan untuk dari Bapak Heinz juga sendiri nih, selama menjadi kepala sekolah sudah sekitar 6 tahun ya Pak? Hampir 6 tahun. Nah, suka dukanya apa nih Pak? Suka duka. Boleh suka aja nggak? Kalau duka kan rasanya ya tetap ada lah ya. Tapi kalau suka, rasanya yang saya pernah ditanya gini sama teman saya. Apa yang membuat kamu itu excited tiap pagi mau ke sekolah gitu? Ya mungkin nggak literally tiap pagi ya. Tapi saya bilang mau ketemu anak-anak. Gitu. Rasanya kayak bangun pagi itu nggak ada alasan untuk nggak ke sekolah. Gitu. Justru kalau nggak ke sekolah itu aneh gitu. Bahkan selama pandemi saya berusaha sebisa mungkin lebih banyak di sekolah gitu. Cita-cita dari kecil Pak Heinz memang menjadi seorang guru. Nggak pernah kepikiran Bu menjadi guru. Panjang ceritanya, tapi saya pikir itu intervensi Tuhan juga ya. Tapi yang kembali yang Ibu bilang tadi, suka dukanya itu ketemu dengan anak-anak gitu ya. Melihat anak-anak yang apalagi kalau kita ada kesempatan berinteraksi secara intens ya, dan melihat bagaimana mereka bertumbuh, itu menjadi sukacita tersendiri. Kalau mau bilang duka, apa ya, itu susah malah mau dipikirkan ya, lebih lama. Mungkin dengan kondisi kita sekarang gitu ya, pandemi ini yang belum tahu ujungnya akan seperti apa. Masih banyak orang tua juga yang saya tahu masih khawatir untuk mengirimkan anaknya ke sekolah. Jadi jujur dengan kondisi sekarang bisa dikatakan saya itu agak terbatas juga mengenal anak-anak, dan bahkan sudah berapa kali berpapasan gitu ya, masih belum bisa ingat ini yang kemarin atau yang lain ya, karena semua juga pakai masker gitu kan, dan ketemu juga nggak terlalu sering. Tapi ya begitulah kehidupan di sekolah. Saya membayangkan ya sekolah kami yang 700-an saja mengalami tantangan seperti itu, apalagi kalau sekolah-sekolah lain yang jumlah muridnya lebih banyak gitu ya. Pasti punya tantangan tersendiri. Tapi ya itulah suka duka Bu di sekolah. Dan selama waktu COVID juga sendiri Pak, dari Pak Heinz sendiri dalam menghadapinya itu seperti apa sih dari Sekolah Dian Harapan Holland Village ini? Menurut saya salah satu contributor ya yang benar-benar luar biasa juga dalam proses bagaimana kami beradaptasi. Kalau guru ya pasti jelas ya, tapi kan orang tua sih.
orang tua yang percaya dengan apa yang kami lakukan gitu. Karena kalau orang tua itu nggak percaya dengan apa yang kami lakukan, tentu kerjasama itu akan sangat sulit terbangun ya. Dan saya melihat bagaimana orang tua sangat suportif, walaupun memang tentunya di awal saya pikir itu bagian dari dinamika ya, orang tua melihat apa sih yang dilakukan oleh sekolah, apa yang kira-kira sekolah akan usahakan dengan situasi seperti ini. Tapi ketika kami melakukan beberapa inisiatif dan orang tua bisa langsung melihat hasilnya, orang tua seperti langsung confident gitu ya. Dan buktinya kalau saya ngobrol dengan beberapa orang tua ketika berpapasan gitu ya di pusat keramaian dan ngobrol, overall mereka cukup positif ya dan puas lah dengan apa yang kami upayakan, karena mereka melihat bahwa kami serius. Dan mungkin sekarang yang salah satu juga yang terus dibicarakan kalau Ibu Injil mengikuti kan ada selalu dibilang tentang learning loss gitu ya. Saya pikir tidak ada sekolah yang tidak mengalami itu. Tapi saya cukup confident sebenarnya dari segi apa yang kami lakukan di sekolah, learning loss itu bisa dikurangi lah gitu ya. Tidak seperti mungkin sekolah-sekolah lain yang memang saya juga sadari banyak keterbatasan untuk mereka bisa adapt dengan situasi sekarang. Itu sih. Luar biasa ya Pak. Itu menjadi sesuatu yang pengalaman juga dari Pak Hein sendiri dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada di Sekolah Dian Harapan Holland Village, dan juga tentunya di waktu masa-masa pandemi ya Pak ya. Dan menarik sekali ya Tribuners untuk perbincangan kita bersama Pak Hein. Dan Tribuners, dalam program ini kita akan ada giveaway nih Pak Hein. Jadi Tribuners yang menyaksikan dari tadi pembicaraan kita ya Pak, penjelasan kita. Jadi Tribuners sebetulnya harus lebih menyimak ya karena sudah kita bincangkan di season pertama dan juga season kedua. Nah, dari pertanyaan nih giveaway ini Pak Hein Sinjul mau buka dulu pertanyaan ya Pak. Boleh, ya. silakan. Jadi kapan sekolah Dian Harapan Holland Village Manado berdiri nih Tribuners? Sekali lagi untuk pertanyaan giveaway, kapan sekolah Dian Harapan Holland Village Manado berdiri? Jadi Tribuners yang mau jawab langsung jawab di kolom komentar. Nanti para kru teman-teman Tribun akan melihat untuk jawaban dari pertanyaan yang sudah saya berikan untuk Tribuners, dan nantinya Tribuners juga bisa mengambil untuk hadiahnya di kantor Tribun Manado yang ada di Kairagi, Jalan A.A. Maramis, Kecamatan Mapangat, Kota Manado, Sulawesi Utara. Mungkin bisa dikasih tahu juga hadiahnya apa supaya kan tertarik sama itu. Ya, hadiah ya. Hadiahnya ada t-shirt, ada mop, dan tumbler juga. Wow, luar biasa ya Pak ya. Jadi itu dari SDH ya, merchandise-nya sendiri. Nah, jadi Tribuners, jadi ada dua giveaway kita. Yang pertama untuk pertanyaannya kapan SDH Holland Village Manado berdiri, dan yang kedua SDH Holland Village adalah SDH keberapa yang berdiri di Indonesia. Tadi nih Tribuners yang nyimak ini dari tadi, Tribuners sudah bisa jawab di kolom komentar. Nanti teman-teman Tribun akan memberitahukan ke saya sambil kita tanya-tanya juga nih kepada Pak Hens juga. Mungkin dari gimana? Sorry untuk pertanyaan. Oke, jadi itu ya Tribuners, diulang lagi ya untuk mungkin para Tribuners yang belum menyimak tadi untuk pertanyaan. Jadi SDH Holland Village adalah SDH keberapa yang berdiri di Manado. Sorry, tadi Indonesia, ini yang di Manado ya Pak Hens ya. Oke, di Manado. Lebih gampang lagi. Iya, supaya lebih gampang ya. Tadi kayaknya lagi bingung itu ya di mana. Kayaknya harus buru-buru cek website SD itu, harus hitung itu berapa. Iya, betul. Jadi ini yang di Manado ya Tribuners. Segera langsung komen. Jadi untuk kru-kru sudah pada nunggu ini untuk Tribuners pemenangnya, nanti akan saya umumkan. Dan sambil kita menunggu para Tribuners yang menjawab nih Pak, mungkin dari syarat-syarat atau ketentuan untuk mendaftar sebagai siswa di program baru ini seperti apa Pak? Ya, kalau berbicara tentang syarat, sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah juga ya untuk penerimaan murid baru kalau di
sekolah lain itu sekolah negeri istilahnya PPDB ya, pendaftaran peserta didik baru gitu ya. Persyaratannya mirip, cuma mungkin kalau yang agak sedikit berbeda adalah, bukan berbeda sih sebenarnya, tapi kami lebih kayak mau memberikan highlight terutama untuk proses pendaftaran di jenjang yang TK dan SD awal ya, SD 1. Kami memang agak strict soal usia, karena kami percaya bahwa anak-anak itu ada masa pertumbuhan yang penting yang harus kita perhatikan. Jadi pastikan usia anak bapak ibu kalau mendaftar di sekolah kami usianya memenuhi persyaratan, karena kalau tidak, walaupun hanya beda 1 hari dari tanggal yang telah ditentukan, kemungkinan besar kami nggak akan proses gitu. Karena kami punya istilahnya filosofi kenapa kami melakukan praktek itu gitu. Tapi kalau untuk SMP dan SMA, kalau sudah dinyatakan lulus dari sekolah yang sebelumnya dan kami proses secara internal, ya kami bisa terima sebagai murid. Jadi gitu. ada yang boleh dari pindahan juga bisa ya, Pak? Bisa. Kami juga ada sekolah pindahan, cuma memang kami juga lihat kalau untuk pindahan itu kami akan istilahnya melakukan proses seleksinya, bukan seleksi sih, tapi wawancaranya itu akan lebih ketat, karena kami juga pikir biasanya kalau pindahan itu kan ada beberapa alasan gitu ya, entah karena memang orang tua pindah tempat tugas atau karena ada alasan-alasan yang lain, dan tentunya kami juga tetap memperhatikan status akreditasi dari sekolah sebelumnya gitu, karena kan secara akreditasi kami udah masuk kategori A, tentunya akan lebih baik kalau anak-anak dari sekolah juga yang punya akreditasi A, karena kemungkinan kalau akreditasinya masih di bawah akan ada kesulitan gitu dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Ya tentu kami akan lepas tangan tentunya untuk proses itu, tentu kami akan usahakan yang terbaik, tapi kalau misalkan terlalu jauh backgroundnya, biasanya justru anak-anak yang akan keteteran gitu Bu dalam proses pembelajaran. Wow, jadi itu untuk persyaratannya Pak ya, Pak Heinz. Nah, Tribuners, kita akan lihat dulu untuk tayangan alur pendaftarannya. Ya, Tribuners, kembali lagi dengan saya Injelita Karur dalam program Tribun Podcast dengan tema kita yaitu mengenal lebih dekat Sekolah Dian Harapan. Tadi kita sudah lihat dari alur pendaftaran Sekolah Dian Harapan Holland Village Manado, dan kembali lagi masih bersama dengan saya Pak Heinz. Ya Pak Heinz, untuk mungkin bisa diulang lagi Pak untuk dari alur pendaftarannya kembali Pak. Ya, semenjak awal pandemi ya 2020 yang lalu ya, kami melakukan beberapa adjustment untuk proses pendaftaran, karena kami pikir tentu nggak bisa ya dengan mekanisme yang biasa yang berlaku sebelumnya. Jadi kami juga berusaha mengembangkan beberapa layanan, terutama untuk memfasilitasi orang tua yang bahkan ada beberapa kasus lokasinya agak jauh dari Manado, ada yang dari Papua gitu. Wow.
Papua, ada juga yang dia jauh datang ke Manado ya Pak ya? Mereka lakukan pendaftaran, karena kan kami sudah kembangkan untuk itu di online juga. Betul. Jadi mereka tinggal akses, mudah sekali caranya, tinggal masuk ke ini ya, ke tautan yang bisa diakses di sosial media kami, dan tinggal ikuti langkah-langkah di situ. Dan kalau misalkan menemui kendala, biasanya karena jaringan gitu ya, tapi kalau misalkan ada kendala yang lain, silakan bisa menghubungi nomor admission sekolah untuk ya bisa dibantu untuk proses pendaftarannya. Nanti setelah sudah daftar, sudah juga mengirimkan bukti registrasi gitu ya, nanti kami akan aturkan untuk sesi wawancara biasanya. Kalau untuk yang kelas TK dan mungkin ada juga grade level tertentu, kami biasanya ada observasi lanjutan kalau memang dibutuhkan. Tapi basically yang kami lakukan adalah wawancara gitu. Kenapa wawancara ini menjadi sesi penting bagi kami? Karena kami punya filosofi penting di sekolah tentang proses pendidikan yang kami lakukan. Kami percaya bahwa orang tua itu adalah pendidik utama, dan kami dengan orang tua itu berpartner. Jadi sesi wawancara ini untuk memastikan kalau kita itu bisa kerjasama. Jadi kalau misalnya ternyata mulai sesi wawancara itu kami merasa bahwa kita nggak bisa kerjasama, ya kemungkinan besar ya nggak akan diterima, karena sulit ya kita mau kerjasama dengan orang tua. Tapi kalau ternyata orang tua menunjukkan bahwa kita memang benar-benar bisa berpartner, kami akan sangat antusias untuk menerima anak-anak sebagai murid di sekolah kami. Luar biasa. Jadi untuk alurnya sendiri dan persyaratannya juga tadi ya Pak, sudah dari mulai umur juga untuk anak TK dan juga SD ya Pak ya? SD 1 sih biasanya. SD 1. Nah kalau untuk SMP, SMA dilihat dari sekolah juga yang kalau ada pindahan ya Pak ya, pindahan itu tetap dilihat kembali untuk akreditasi sekolah sebelumnya. Betul. Wah menarik ya Tribuners. Jadi itu dia untuk alur pendaftaran. Jadi untuk Tribuners yang mungkin ingin mendaftar, bagi orang tua yang anak-anaknya ingin mendaftar, jadi ini pendaftaran Pak sudah dimulai dari kapan Pak? Sudah lama ya untuk tahun ini. Untuk tahun ajaran nanti 2022-2023 kami sudah mulai dari November tahun yang lalu. Tapi memang masih ada beberapa jenjang yang masih ada slotnya. Jadi silakan coba. Saya kurang ingat ya detailnya, tapi yang pasti kalau menemui kesulitan dalam proses pendaftaran, bisa juga hubungi nomor admission sekolah, nanti ada staff admission yang akan bantu. Kalau tadi untuk jenjang-jenjangnya apa saja itu Pak? Ya kalau untuk saya perlu perjelas ini, untuk TK kami itu punya 3 jenjang. Kalau rata-rata sekolah yang lain kan hanya punya 2 ya, dan mungkin pakai istilah TK 0 besar 0 kecil gitu ya. Tapi kalau kami punya 3 jenjang ya, K1, K2, K3 itu. Untuk TK, untuk SD ya pasti 6 jenjang, SMP 3, SMA itu. Jadi untuk yang TK 3 ya Pak ya? Jadi kalau mau di total, saya bilang anak-anak yang bersekolah di sekolah kami itu idealnya mereka bersekolah sepanjang 15 tahun seharusnya. 15 tahun seharusnya. Kalau masuk K1 toh, dan graduate nanti di kelas 12. Oke. Wah menarik ya Tribuners. Jadi itu untuk jenjangnya juga di Holland Village. Dan tadi juga kru sempat nih Pak Hens mengabarkan bahwa ada pertanyaan nih dari Tribuners. Oke. Silakan. Semoga saya bisa jawab ya. Oke. Wah, tapi ini untuk fasilitas sebetulnya ya Pak Hens, dikabarkan ada yang nanya untuk biayanya dan juga fasilitasnya apa saja. Tapi kalau fasilitas di besok hari tanggal 19 kita akan membahas itu untuk fasilitas. Mungkin dari Pak Hens bisa menjelaskan soal biaya. Ya, kalau untuk biaya memang saya juga nggak bisa jelaskan di konteks ini ya, karena terlalu panjang. Tapi saya mau kasih prinsip seperti ini sih. Karena mungkin kita menganggap bahwa nominal itu seolah-olah langsung kayak meruntuhkan niat gitu ya. Wah, angka tertentu langsung gini. Tapi mungkin kebanyakan dari kita tidak melakukan riset gitu ya, untuk melakukan komparasi, bukan hanya komparasi biaya antar sekolah, tapi juga melakukan yang namanya itu perhitungan biaya harian. Karena kalau kita cuma sekadar lihat, SPP-nya begini, waduh saya kayaknya nggak bisa. Coba dihitung dulu kebutuhan harian kayak gimana. Misalkan ya, kalau anak sekolah butuh biaya untuk melakukan perjalanan berapa, untuk makannya berapa. Kita harus hitung sampai segitu. Kalau cuma lihat SPP, mungkin orang langsung akan, aduh kayaknya nggak affordable atau gimana. Tapi itu yang perlu dilakukan supaya bisa dikalkulasi dengan baik dan lihat
ini cocok nggak dengan struktur budget kita di keluarga atau enggak. Saya bisa mengedukasi seperti itu, karena kalau orang langsung lihat biaya seolah-olah langsung kayak wah langsung berhenti gitu, padahal nggak dihitung yang lain dulu. Padahal coba dihitung seperti yang saya bilang tadi, hanya mungkin bisa ada solusi. Oh iya, kita bisa adjust kebutuhan kita di keluarga, dan ternyata bisa alokasikan untuk pendidikan. Karena kita harus katakan bahwa saya mungkin bukan tipe orang yang percaya pendidikan murah ya. Karena nggak ada pendidikan murah. Karena kalau kita mau bicara pendidikan murah, mungkin yang kita lihat adalah ya yang penting sudah ke sekolah gitu. Padahal kalau kita melihat pendidikan itu banyak sekali kebutuhan gitu, yang kita perlu lebih terbuka ya melihat kebutuhan real di lapangan. Dan sebenarnya kalau kita lihat untuk jangka panjang, pendidikan itu kan masih tetap dilihat sebagai investasi ya bagi kebanyakan orang tua. Atau mereka melihat bahwa ketika mereka mengalokasikan biaya tertentu buat pendidikan anak, itu karena mereka memikirkan untuk nanti ke depan akan seperti apa. Dan saya percaya bahwa orang tua yang serius dengan pendidikan anak-anaknya pasti memikirkan dengan baik bagaimana mengatur porsi keuangan ya di rumah, dan yang memastikan supaya anak-anak bisa mendapatkan layanan pendidikan yang terbaik sesuai dengan yang cocok ya dengan orang tua. Gitu sih, Bu. Wow. Jadi untuk harganya, untuk biayanya, jadi itu mungkin lebih detailnya bisa langsung ke sekolah ya, Pak ya. Nah, tadi ada juga yang tanya nih, Pak, Tribuners ada yang menanyakan juga apakah ada beasiswa, Pak? Iya, kalau kami karena kami kan statusnya sekolah yayasan, Bu ya. Kami tetap membuka ada kesempatan untuk anak-anak yang memang kami pikir pantas di support gitu. Jadi kami tetap berikan gitu untuk itu, tapi memang tentu untuk prosesnya itu ada mekanismenya, dan itu memang melalui beberapa penilaian untuk kami sampai berikan beasiswa. Karena pada dasarnya kita mungkin harus lihat ya, melihat dari perspektif ini bahwa seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa ketika kita mengusahakan proses pendidikan yang berkualitas itu pasti ada biayanya, Bu. Dan kita perlu sama-sama mengerti bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kami harus sedemikian rupa mengelola keuangan gitu ya, untuk ya hasilnya itu bisa baik gitu. Karena kalau kita cuma melihat hanya dengan perspektif yang sempit, mungkin orang akan selalu berkesimpulan bahwa wah kita bisa mengusahakan pendidikan yang murah. Tapi kalau kita sadar dengan segala macam kebutuhan yang real yang sekolah butuhkan, kita akan sepakat bahwa betul nggak bisa murah, tetapi bukan berarti kita nggak bisa usahakan gitu untuk biaya tersebut. Itu sih, Bu. Mungkin saya nggak terlalu menjawab ya pertanyaannya, tapi yang pasti kami memberikan beasiswa. Ada anak-anak tertentu yang kami support, dan apalagi sepanjang pandemi ini ya banyak sekali keluarga yang terdampak ya. Kami juga dari pihak sekolah memikirkan cara bagaimana untuk menolong keluarga-keluarga ini. Gitu, Bu. Kalau untuk siswa yang mendapatkan beasiswa itu biasanya di kelas berapa itu, Pak? SMA, SMP ada atau? Kami semua jenjang ada. Jenjang ya, Pak. Semua jenjang ada. Wow, jadi itu dia ya Tribuners. Jadi untuk Pak Heinz juga sudah memperjelaskan dari mulai alur pendaftaran, persyaratannya juga seperti apa, dan tentunya untuk masuk di Sekolah Dian Harapan dari Holland Village Manado sendiri memberikan fasilitas yang akan lebih baik untuk para siswa yang ada di Holland Village Manado. Nah, Pak Heinz, kita akan mendengarkan nih Pak Heinz untuk pengumuman giveaway. Jadi Tribuners sudah ada ya? Sudah ada nih, Pak ya. Ya antusias untuk mendapatkan hadiah ini, Pak. Oke. Jadi untuk pemenang pertama dari Ayudina. Wah, Tribuners nama Ayudina yang mendapatkan hadiah giveaway dari merchandise dari Holland Village Manado. Jadi itu SD Holland Village. SDH Holland Village Manado. Oke. Jadi pemenang pertama itu Ayudina, dan pemenang kedua Tirsa Turangan. Wow, Tirsa Turangan. Jadi pemenang kedua Tirsa Turangan yang sudah mendapatkan giveaway dari pertanyaan yang kedua ya, Tribuners.
Oke, jadi untuk Tribunas yang sudah mengikuti giveaway, pertanyaan yang sudah tadi saya tanyakan juga. Jadi untuk Tribunas yang sudah mendapatkan atau sudah memenangkan giveaway, bisa ambil hadiahnya di Tribun Manado yang ada di Kairagi, Kecamatan Mampangat, Kota Manado, Sulawesi Utara di saat-saat jam kerja. Jadi untuk Tribunas yang sudah mengikuti giveaway dan sudah mendapatkan sudah menang dalam giveaway, bisa ambil di kantor Tribun Manado. Oke. Jadi itu dia Tribunas untuk giveaway ya, kita sudah umumkan. Terima kasih Tribunas yang sudah mengikuti giveaway dan juga sudah menyimak ya Pak Hens ya untuk perbincangan kita mengenal lebih dekat Sekolah Dian Harapan. Wah, menarik ya Pak Hens. Jadi masih ada season di berikutnya nih Pak. Tapi tidak bisa untuk hari ini ya. Semua ya Pak ya, karena kita harus ada season acara di besok hari dan juga di tanggal 19 dan juga tanggal 20. Oke, dari Pak Hens juga nih Pak untuk closing statement ya Pak. Closing statementnya nih, kenapa harus bersekolah di SDH Holland Village? Silakan Pak. Bersekolah di SDH Holland Village ya. Ya, saya mau membagikan ada satu kesimpulan ya dari satu riset yang dilakukan. Dan ini riset yang saya pikir ini bertanggung jawab sekali. Dia mengatakan seperti ini, bahwa kualitas pendidikan itu kembali kita sudah sepakati itu guru ya. Guru yang berkualitas itu menentukan kualitas pendidikan. Tetapi kita nggak bisa berhenti di situ, karena kesimpulan itu sebenarnya masih terlalu prematur gitu. Kita perlu lihat dari kacamata yang lebih luas lagi. Dia bilang kayak gini, untuk anak itu mendapatkan hasil pendidikan yang berkualitas, kita nggak bisa hanya rely, bergantung kepada guru yang berkualitas di periode tertentu. Mungkin ada orang yang bilang, oh ya, guru saya berkualitas waktu saya SMP, waktu saya SMA, waktu saya SD. Terus bagaimana dengan jenjang yang lain? Saya bilang seperti ini. Mungkin ini bisa menjadi bahan pemikiran buat Bapak Ibu yang mendengarkan podcast ini, bahwa salah satu keunikan dari Sekolah Dian Harapan Holland Village adalah kami mempunyai guru-guru yang committed ya, yang dimulai dari jenjang TK sampai 12 SMA. Artinya ini apa Bapak Ibu? Ini kami bisa memastikan bahwa guru-guru kami berkomitmen untuk proses pendidikan dari anak-anak Bapak Ibu, dan ini berkelanjutan seperti yang saya bilang tadi, 15 tahun. Ya. Nah, 15 tahun ini adalah waktu yang panjang. Bukan singkat. Tetapi ketika ini benar-benar diupayakan sedemikian rupa, saya percaya bahwa hasil akhir nanti anak-anak yang graduate itu mendapatkan kualitas pendidikan yang baik sekali gitu ya. Dan ini salah satu yang menurut saya kekhasan ya dari Sekolah Dian Harapan Holland Village yang tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah lain. Wow. Luar biasa. Jadi itu Tribunas closing statement dari Bapak Hens selaku Kepala Sekolah Dian Harapan, Bapak Hens Pirly Wokas. Oke Tribunas, kiranya ini dapat bermanfaat ya Pak Hens bagi orang tua yang mungkin kedepannya akan menyekolahkan anak-anaknya di Sekolah Dian Harapan Holland Village. Dan Tribunas, di besok hari saya ingatkan kembali bahwa di tanggal 19 dan juga tanggal 20 kita akan ada acara selanjutnya masih di mengenal lebih dekat Sekolah Dian Harapan. Oke, saya Injilita Karur dan sampai jumpa. Selamat sore Tribunas.